Assalamualaikum Bu Janur. Waalaikumsalam Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Irfan. Bagaimana Pak Irfan sehat? Ya Alhamdulillah Bu. Gini Bu, Bu hari ini kita akan melakukan observasi ya Bu ya. Nah maka saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi yang akan kita lakukan ya Bu ya, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai pendidik. Nah kira-kira kelas mana Ibu yang akan Ibu gunakan untuk observasi atau supervisi nanti Bu? Insya Allah masih di kelas 11 karena memang saya mengajar di kelas 11 sesuai dengan kelas yang saya ambil. Kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakannya Bu? Tanggal 29 Februari hari Kamis. Oh berarti Kamis besok ya Bu ya? Iya betul. Nah baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan supervisi nanti Bu? Tujuan yang saya ingin capai kepada murid-murid saya ingin anak-anak murid saya lebih aktif Pak dalam kegiatan pembelajaran, khususnya aktif ketika mereka berdiskusi, aktif dalam mempresentasikan hasil temuannya, mengeluarkan pendapatnya, menanggapi pertanyaan dari anak-anak yang lain. Itu yang saya akan amati karena memang ketika berdiskusi itu masih anak-anak itu aja yang aktif Pak, masih sebagian gitu. Ya. Nah nanti Ibu untuk kegiatannya itu akan menggunakan strategi apa Bu gitu dalam pembelajarannya Bu, supaya anak-anak itu bisa berperan aktif gitu, gimana Bu? Insya Allah saya akan menggunakan strategi membangun kemitraan dengan siswa. Nama strateginya adalah salah bukan masalah, karena anak-anak itu mereka punya pendapat, cuman mereka merasa takut salah gitu untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah mudah-mudahan dengan menggunakan strategi ini anak-anak akan lebih aktif berpendapat dalam diskusi gitu. Nah harapannya setelah kegiatan praobservasi ini Bu, kira-kira apa Bu harapannya Bu? Harapannya dari strategi yang digunakan ya setelah observasi itu mudah-mudahan anak-anak yang lagi dalam kegiatan pembelajaran mereka lebih percaya diri menyampaikan pendapatnya ketika berdiskusi, mengeluarkan pendapatnya dengan baik. Baik Bu, saya kira sudah cukup ya untuk kegiatan praobservasinya. Semoga nanti supervisinya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya sesuai apa yang kita inginkan ya Bu ya. Terima kasih Pak Irfan atas bimbingannya. Ya sama-sama Bu Janur, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum mulai, Ibu akan melakukan presensi dulu ya, mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? 10 misalnya. Alia, Berry, Hadir Bu. Amanda. Hadir Bu. Oke, hadir semuanya ya. Oke, sebelum memulai, silahkan rapikan dulu tempat duduknya agar kalian bisa nyaman belajar dengan Ibu hari ini. Semangat gak? Kalian harus tetap semangat belajar karena seperti slogan sejarah ya, History Magista Vitae, belajarlah dari sejarah ya, karena nanti kalau belajar dari sejarah Anda mendapatkan pengalaman yang nanti akan Anda gunakan di masa yang akan datang. Semangat. Oke, Ibu akan memperlihatkan video persepsi. Nanti kalian simak. Nanti buat ada pertanyaan ya.
video yang Anda saksikan barusan. Pernah dengar lagunya? Pernah dengar, sempet oh di TikTok ya. Sempat viral ya? Iya. Ini lagu siapa nih? Lagu Orang Jawa. Lagu Opi ya, kalau penyanyi yang sekarang itu kan Opi gitu kan. Ini lagu tentang apa sih? tentang Apa? Jadi pakai bahasa Jawa ya. Ada yang bisa nggak ngerti nggak bahasa Jawa ini? Tentang obat hati kalau sedap, betul, tentang tobat hati. Ada 5 perkara kan ya. Ada tadi ada sholat, kemudian puasa, zikir, baca Quran, dan berkumpul dengan orang saleh ya. Kalian tahu nggak itu penciptanya adalah Sunan Bonang, betul ya. Diciptakan oleh Sunan Bonang. Siapa Sunan Bonang ini? Wali Songo ya. Nah, Wali Songo ini salah satu penyebar Islam di Indonesia. Yang akan kita bahas sekarang gitu ya, dalam KD 3.7 tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Setelah Anda mempelajari Islam di Indonesia, diharapkan Anda memiliki tujuan gitu ya. Tujuannya adalah diharapkan yang pertama Anda memiliki kemampuan untuk menelaah proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, mampu menyeleksi peninggalan Islam di Indonesia yang ada sampai sekarang dengan baik. Yang ketiga, Anda mampu melihat penyebar Islam di Indonesia. Penyebar ini nanti melakukan media apa saja yang digunakan. Selain itu juga yang Anda mampu mempresentasikan hasil pekajian Anda ya dengan cara laporan diskusi ya, presentasi ini. Itu adalah kompetensi yang harus Anda miliki gitu ya dalam pembelajaran ini. Nah, masih semangat? Kita ice breathing boleh? Ya, berdiri, ice breathing dulu. Ice breathing. Kalau ibu bilang kerajaan Mataram Islam, ya, kalau ibu bilang kerajaan Gua Talok, bukan ngeok gini, bukan ini. Kalau Demak dulu juga, ya. Siap? Nah, oke, siap? Tes fokus. Mataram Gunung. Bareng dong, terutama kayak ngelamun, fokus. Banyak pikiran ya. Gua kalau oke. Demak. Mataram Islam. Kenapa tidak re? Ini ya. Mataram. Demak. Gua kalau kacau. Fokus dong. Ya, silakan kembali duduk ya. Nah, kenapa ibu melakukan hal itu? Karena yang tadi disebutkan kayak kerajaan Mataram Islam, Demak, Gua Talok, Tidore Tenaga merupakan kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Islam. Ada kerajaan yang besar, ada juga kerajaan yang kecil ya, yang tadi ibu sampaikan. Oke, mungkin kalian di sini kita lihat. Nah, ada yang tahu nggak Islam itu? Ini agama Islam semua kan? Iya. Udah hebat-hebat ya. Nah, kira-kira Islam di kita itu asalnya dari mana sih? Cung, oke, Sultan. Dari mana Sultan? Dari Arab. Kenapa kamu bilang dari Arab? Karena karena nabi-nabi asalnya dari Arab. Betul nggak? Betul ya. Selain dari Arab, dari mana lagi? Ayo, oke, Hanan. Dari India, khususnya di Gujarat ya. Kenapa dari India? Bukan India Hindu Buddha ya.
Tapi memang asalnya dari India, nanti akan dijelaskan. Dari mana lagi? Bukan. Dari Persia. Persia itu Iran ya, sekarang bagus dari Persia. Ada lagi nggak yang tahu dari mana? Islam di kita. Ajis? Cina. Dari Cina. Wah, pinter-pinter ini Maya pada tahu. Nah, karena ini udah lihat di atas di depan ini ya, di depan proyektor ya, bahwa Islam kita itu berasal dari Arab atau Mesir juga, kemudian dari Persia, kemudian dari India dan Cina. Ya, semuanya negara tersebut datang ke Indonesia. Sama kayak dengan Indonesia awal ya. Untuk berdagang, betul, ini pedagang-pedagang datang ke Indonesia. Kemudian wilayah Kasai ini menjadi daerah tujuan mereka, sehingga penyebaran Islam itu juga bermula dari Kasai. Ya, makanya kerajaan yang pertama itu yang bercorak Islam adalah kerajaan Samudra. Dari sini barulah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, keempat negara ini dihipotesis oleh sejarawan menjadi 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, ada teori Mekah, tadi kata Sultan, teori Arab. Ya, orang Arab datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Kenapa Islam kita berasal dari Arab? Karena di kita ada aliran Sunni. Ya, aliran Sunni. Ternyata aliran Sunni ini yang terbesar itu di Arab dan di Mesir. Yang kedua ada teori Gujarat. Datang ke Indonesia pada abad ke-13. Gujarat kenal di mana? India. Ya. Kenapa Bu Islam di kita berasal dari Gujarat? Karena dilihat dari batu nisan. Kalau orang Arab kan batu nisannya cuma gitu doang ya, batu ya. Kalau orang India batu nisannya mewah-mewah, diukir gede-gede gitu kan. Nah, makam-makam dulu juga seperti itu. Oh, ternyata ini asalnya dari Gujarat. Yang ketiga dari Persia, abad ke-13 juga. Nah, Persia itu Iran. Ya, kenapa? Karena di kita ada aliran Syiah ya. Nah, salah satunya berarti asalnya dari Iran. Yang keempat ada teori Cina pada abad ke-9 Masehi bersamaan dengan migrasi Cina ke Asia Tenggara. Disebabkan oleh Laksamana Cheng Ho pada saat itu ya. Nah, lalu setelah masuk ke Indonesia, siapa yang menyebarkannya ke masyarakat Indonesia? Betul, Wali Songo. Kenapa disebut Wali Songo? Wali apa artinya? Wali itu orang yang dekat dengan Allah. Wali itu kan wakil ya. Wakil ya. Ada 9, siapa aja? 1 ada Sunan Presi, 2 Sunan Ampel, 3 Sunan Dona, 4 Sunan Giri, 5 Sunan, 6 Sunan, 7 Sunan, 8 Sunan, yang terakhir Sunan Raja. Mereka menyebarkan Islam, tentu saja memiliki strategi-strategi agar menarik masyarakat untuk masuk Islam. Apa saja strateginya? Kita lihat. Nah, disebut strateginya itu disebut dengan media. 1. Media penyebaran Islam dengan cara perdagangan dan perkawinan. Udah jelas ya? Kan mereka itu datang ke Indonesia, Filipina dengan berdagang. Sambil dagang sambil dakwah. Pedagang ini lama-lama menetap lalu menikahi pribumi, wanita menikah pribumi. Itu juga sama ya, makin menyebarkan Islam dengan cara pernikahan perkawinan. Yang kedua melalui pendidikan. Ya, sekarang banyak pesantren ya. Macam-macam ya pesantren. Lagi viral juga, lagi in lagi pendidikan ini ya. Nah, salah satunya pesantren ini merupakan salah satu strategi yang dipakai atau media yang dipakai pada masa Sunan Ampel pertama kali. Ya, Sunan Ampel pertama kali menggunakan pesantren di Ampel Deli. Yang ketiga melalui kesenian. Nah, melalui kesenian seperti yang tadi kalian nyanyikan. Oh, arti ada 5 perkaranya. Itu kan Sunan Bonang membuatkan tembang ya. Nah, itu tembang itu sambil menyiarkan
Selain melalui tembang-tembang, lagu-lagu, kemudian melalui layar. Kalian pernah dengar lir ilir lir ilir? Itu juga salah satu karya dari Sunan. Kemudian dundul dundul pak cucu. Nah itu juga sama ya, karya dari para wali songo. Kemudian yang keempat dalam bidang politik. Dalam politik itu apa? Sunan ini memanfaatkan pengaruh kekuasaannya dalam menyebarkan agama. Ya. Dan yang terakhir ada tasawuf. Nah, kalau wali songo masuk tasawuf nggak masuk. Tasawuf itu apa sih, Bu? Tasawuf itu adalah ajaran Islam yang kalau disebarkannya itu mereka lebih toleran terhadap adat kebiasaan masyarakat setempat. Ya, jadi agar lebih memudahkan masyarakat setempat masuk agama Islam. Bahkan kalau sekarang ini tasawuf lebih kepada hal-hal yang bersifat mistis. Misalkan, aduh iya budak panas, cana Kak Ustad. Nah itu termasuk tasawuf. Kan bacaannya baca bismillah kayak gitu ya. Nah itu salah satu bentuk tasawuf. Mudah kan menarik masyarakat setempat untuk masuk agama Islam. Ya. Nah media ini akhirnya menjadi peninggalan yang ditinggalkan oleh wali songo yang ditinggalkan oleh Islam di Indonesia ya. Apa saja? Pertama, peninggalannya berupa seni budaya. Misalkan ada seni bangunan seperti Candi Mani Buddha Kaseton, masjid juga ya, masjid, makam ya. Kalau di seni musiknya mungkin ada Marawis ya, Tamboni. Kemudian dalam sistem kalender pengaruhnya Islam ada. Kemudian dalam filsafat dan ajaran Islam nanti tentunya melahirkan filsafat dan ajaran Islam. Anda sebelum makan ngapain dulu? Berdoa. Ajaran Islam bukan? Iya. Masak dulu. Kan setiap apa-apa kita berdoa itu merupakan ajaran Islam. Dan yang keempat ada sistem pemerintahan. Yang awalnya pada zaman Hindu-Buddha sistem pemerintahan kerajaan, setelah masuknya Islam menjadi kesultanan. Kalau kerajaan dipimpin oleh seorang raja, kalau kesultanan dipimpin oleh sultan. Kalau raja dianggap sebagai dewa raja, raja adalah titisan dewa. Kalau sultan Khalifatullah fil ardi, pemimpin wali Allah di muka bumi. Dia lebih keren ya, lebih berwibawa. Makanya banyak yang masuk agama Islam. Itu ya pengaruh-pengaruhnya. Lalu pada abad ke-16 nanti datang bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ya, seperti bangsa apa? Bangsa Eropa. Bangsa barat itu seperti orang Spanyol, Portugis, Belanda dan Inggris. Bagaimana kedudukan Islam di Nusantara setelah kedatangan bangsa-bangsa barat? Karena bangsa barat menjajah, maka Islam semakin kuat sebagai pertahanan, sebagai benteng pertahanan melawan penjajah kan. Seperti contohnya banyak perlawanan yang dilakukan oleh ulama, pemimpin-pemimpin Islam, dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, Sultan Bahamudin dan yang lain-lainnya. Ya. Itu pada masa kedatangan Islam. Jadi kesimpulannya, ya, pola dialektik penyebaran Islam menurut Taufik Abdullah ada 3 untuk penyebaran Islam itu. Pertama top down, yang Islamnya itu top itu apa dulu? Raja dulu, baru ke rakyatnya. Ya. Kemudian down top, dari rakyat dulu, masyarakat dulu. Kemudian nanti yang terakhir Islamnya adalah rajanya, seperti kerajaan makanan Islam. Dan yang terakhir adalah campuran raja dengan penduduk, masuk Islamnya secara berbarengan. Contohnya adalah kerajaan Aceh. Sekarang Islamisasi masih di Indonesia, penyebaran Islam masih ada? Masih ya, masih banyak dakwah-dakwah yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam. Sampai di sini paham? Ada yang bertanya?
Kalau sudah paham, berarti paham ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan masalah perkawinan ya. Yang pertama, kenapa sih agama Islam ini menjadi agama yang banyak dipeluk ya, banyak diminati di Indonesia, bahkan menjadi agama mayoritas? Itu masalahnya yang harus Anda pecahkan gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan itu masalah itu kita menggunakan permainan ya, permainan kartu. Silakan sebelum bermain Anda berkelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sama seperti minggu kemarin ya. Yang kemarin nggak masuk boleh gabung ke kelompok lain. Silakan. Nanti perwakilannya di depan. Kita nge-game. Sudah berkelompok, kalau kelompok aku muter aku. Balikin dong. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, sekarang perwakilannya dua orang ke depan untuk bermain kartu ya. Untuk apa bermain kartu? Oke. Mau di bawah apa mau di atas? Hah? Di atas aja, baca yang di sana yang di sini. Gitu ya. Oke, udah semua ke depan ini perwakilannya. Sultan yang ke depan. Nah, kelihatan nggak? Oke, bagaimana tuh main kartunya?
Ya, Anda sudah mendapat kartu ya? Silakan Anda mengkaji kartunya, menelaah isi kartunya ya, mengenai tadi permasalahan yang Ibu kasih. Jawabannya ada di kartu Anda ya. Misalkan Bu, saya mau melengkapinya dengan yang lain. Hanya ini makan poin-poinnya, silakan Anda cari juga boleh di buku, di handphone juga boleh ya. Silakan Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit cukup? Oke, silakan kerjakan. Ibu lupa LKPD belum diiniin ya. Ibu sampai lupa ya saking lihat seluruh. Nih, nanti Anda menuliskannya di LKPD. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini tentang bukti. Silakan dituliskan di LKPD ya. Abdul dari Turki. Silakan ditulis ya hasilnya dari kartu yang Anda terima. Ada kendala? Gampang? Gampang ya? Boleh, kalau itu kan hanya sebatas poin-poinnya ya. Penjelasannya boleh dicari lagi di buku atau di internet. Silakan ya. Harus aku biar ini boleh searching. Diisi LKPD-nya ya. Tulis hasilnya. Lihat kartunya. Isi LKPD-nya. Ayo diskusikan. Bisa juga kan ada aligrafi juga bisa. Ada kendala kelompok ini aman? Aman, jangan lupa ditulis di LKPD-nya. Lupa LKPD-nya. Kenapa? Sudah selesai? Oh belum, dikit lagi. Oh minta perpanjangan waktu kayak main bola ya. Udah siap teman? Oke? Oke. Nah sekarang setelah kalian tadi mencari solusi dari permasalahan yang Ibu ajukan, sekarang kalian presentasikan hasil temuannya, hasil penyelidikan lagi ya. Silakan. Yang pertama ke depan adalah kelompok 1. Enggak, silakan.
Ya, boleh cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Lamani Putri, Saya Geni Amreni, saya Fadila Manik Barik. Saya M. Aziz. Saya Ryan Jazriadi. Dan saya Agung Tunggal. di sini kami akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengapa Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Lantas, mengapa Indonesia mayoritas beragama Islam? Yang pertama yaitu Islam dipandang sebagai ajaran yang ideal karena tidak mengenal sistem kasta, sehingga setiap penduduknya mempunyai egalitarianisme, yakni kesamaan dan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua yaitu ajaran Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai tanpa bersifat memaksa, sehingga penduduk Indonesia pun dapat dengan mudah menerima agama Islam. Yang ketiga yaitu nilai-nilai dalam ajaran Islam ini dianggap cocok dengan penduduk setempat. Contohnya dari segi etos dagang, penyebaran Islam atau Islamisasi dari Indonesia ini bisa berlangsung melalui aktivitas perdagangan. Yang keempat yaitu syarat masuk agama Islam itu mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kelima, ibadahnya pun sederhana, tanpa menggunakan biaya yang sangat besar. Dan yang terakhir, penyebaran Islam ini dilakukan sesuai dengan tradisi setempat. Sudah? Islamisasi massal disebut terjadinya pada abad 19 Hijriah yang didukung oleh munculnya kekuatan politik dengan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, dan Ternate. Selain itu, umat Islam di Indonesia memberikan sumbangsi yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, dari apa yang tadi kami jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, berdiri Mesya. Saya ingin bertanya pada kelompok 1, maksud dari penyebaran agama Islam yang disesuaikan dengan tradisi setempat itu bagaimana contohnya? Baik, saya izin menjawab. Awal penyebaran agama Islam di Indonesia oleh Wali Songo dengan menggunakan kearifan lokal seperti pewayangan. Hanya saja pewayangan ini tokoh-tokohnya diubah atau diganti dengan tokoh-tokoh agama Islam, dan juga penyebarannya salah satunya dengan menggunakan kesenian seperti sholawatan yang diiringi dengan gamelan seperti itu. Oke, bagaimana Mesya? Sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih Agung. Nah, kata Mesya, tadi pertanyaannya mengenai apa? Penyebaran Islam yang disesuaikan dengan tradisi setempat. Iya, kan tasawuf juga sama ya, menyesuaikan dengan tradisi setempat. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan ditutup. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali ya kelompok 1 menerangkan tentang mengapa Islam menjadi agama mayoritas di kita ya. Oke, nah, tampilan hari ini sangat bagus sekali. Tadi apa? Kenapa Islam masuk ke Indonesia? Yang ibu dapatkan dari hasil penyelidikan kelompoknya Hilda, bahwa Islam itu dipandang ideal ya, agama yang ideal, dari ajaran-ajarannya ideal sekali. Yang kedua, penyebarannya dilakukan secara damai. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai ajarannya dipandang sesuai dengan tradisi orang Indonesia gitu ya. Kemudian syaratnya mudah, hanya mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian
Hilda temukan mempermudah orang Islam masuk, orang-orang Indonesia masuk memeluk agama Islam dan menjadi agama yang mayoritas. Oke, bisa tepuk tangan dong. Oke, sekarang silakan Anda simpulkan dari pembelajaran hari ini. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Boleh. Oke Hilda, tuh Hilda kayaknya udah pintar banget nih materi Islam. Ya, silakan Hilda. Berdiri boleh di lihatnya ke sini juga boleh nih, biar kelihatan. Jadi kesimpulannya, masuknya agama ke Indonesia itu secara berurutan, mulai dari agama Hindu-Buddha pada abad ke-4 dan Islam pada abad ke-7 dan dilanjutkan oleh Kristen yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat. Tentunya menjadikan keberagaman agama di Indonesia ini supaya warga Indonesia mempunyai sikap toleransi yang Oke. Hilda, dari mulai kita belajar Hindu-Buddha, ada agama Hindu-Buddha, kemudian sekarang menyinggung agama Islam, kemudian tadi Ibu juga menyinggung kedatangan bangsa Barat membawa agama Kristen. Di Indonesia agama semakin beragam, beraneka. Diharapkan masyarakatnya memiliki sikap toleransi, menghargai keberagaman agama. Bagus sekali Hilda. Untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu akan melakukan evaluasi terlebih dahulu ya, untuk mengukur Anda sudah menguasai atau tidak ya pembelajaran ini. Silakan Anda join ke kuisis dulu. Ayo gabung dulu. Kodenya 772075. Silakan. Oke, semoga sinyalnya bagus. Udah ada yang gabung belum ya? Indonesia. Sudah selesai ya? Udah dengerin. Kita akhiri saja. Siapa pemenangnya? Indonesia kedua. Tadi Sultan oleh tapi dia nggak. Boleh. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita melakukan refleksi dulu ya. Silakan ada yang mau melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini, boleh berdiri. Siapa? Oke, Sutra. Silakan. Sebelumnya mengomentari pembelajaran hari ini agar kedepannya lebih baik lagi. Ya. Silakan Sutra. Sebelumnya saya sendiri agak bingung, tapi lama-lama belajar di sini seru. Dan menarik, orang teman-temannya juga pada aktif, jadi Terima kasih Sutra atas refleksi pembelajaran hari ini. Dan tugas untuk minggu depan, materi untuk minggu depan yang akan Anda pelajari adalah tentang kelanjutan dari materi ini, yaitu tentang kerajaan bercorak Islam. Ya. Sebelumnya Anda rangkum dulu di rumah tuh materinya biar tidak kosong banget gitu ya. Paham tugasnya minggu depan? Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bermakna